baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat? Ada yang sakit? Tidak ada ya? Oke, baik. Biasanya sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah bagusnya kalau kegiatan kita ini dimulai dengan doa. Oke, saya minta satu orang untuk pimpin kita dengan doa. Silakan. Siapa yang mau kelas? Oke. Kita belajar tentang Oke, baik. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, Bapak masih dulu kagak jadi siapa? Oke, saya melihat yang pertama Andi Yusri. Ayo Pak. Kemudian Ali Manzur. Ada Pak. April. Ardi. Ada Pak. Aziz. Sakit Pak. Kita doakan ya, kita turun kembali. Berikut Dimas. Warga. Sudah berapa hari itu? Berapa hari? Berapa hari? Berikut Irwansyah. Ya, dulu berapa? Irwansyah. Oke, bisa. Pokoknya di grup nih, ada chat di grup, kalau ada informasi di grup nanti di sini. Mama Yarim, Mama Raihan. Ya. Ada ya? Mama Syafran. Ada juga. Mama Alfian. Kemudian Desa. Terakhir satu. Oke, baik. Seperti biasanya supaya pelajaran kita lebih bersemangat. Masih ingat dengan nilai kita? Masih ingat juga, ingat? Masih Pak. Oke, ada tiga kata. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK bisa? Luar biasa. Oke, kita belajar SMK. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK bisa? Luar biasa. Lagi dua kali, coba. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK bisa? Luar biasa. Terakhir. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK bisa? Luar biasa. Nah, sekarang setelah kita ini dengan SMK udah terangkat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasanya supaya pelajaran kita itu lebih fokus, lebih tenang, kita akan main fitness, main pernapasan dengan menggunakan teknik stop. Masih ingat? Coba tinggalkan semua kegiatannya, pokoknya kita mulai dengan main stop. Fokus ya, supaya kita konsentrasi dalam pelajaran. Siap semua? Iya Pak. Satu, siap. Iya Pak. Oke, siap.
posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha, lemaskan jari-jari. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke seluruh jari. Rilekskan otot perut, kedua buah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih tenang dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. April, gimana saya April? Bermain golf. Kalau tadi sebelum stop bagaimana? Ya tenang ya. Jadi itu stop itu tujuannya adalah untuk melatih kesadaran penuh. Jadi kita supaya sadar, apalagi kalau kita mengikuti pelajaran itu kita betul memiliki kesadaran penuh supaya fokus dalam pelajaran. Jadi, dan ini kalau bisa jangan cuma diterapkan di sekolah, diterapkan juga di rumah. Jadi kalau misalnya bangun pagi itu diterapkan kita main pernapasan. Paham ya? Ya, Pak. Oke, baik.
Nah, sekarang kita tinggalkan top, kita masuk ke materi. Sebelum saya jelaskan materi apa yang kita bahas ini, saya mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat dengan materi tentang kewirausahaan? Apa bedanya antara kewirausahaan dan wirausaha? Sama kan? Kewirausahaan dan wirausaha. Iya. Coba ada yang bisa? Tahu? Ada yang bisa? Jadi? Ya, ada. Ada pendapat yang lain? Saya Pak. Ya. Dari keputusan Pak, menurut instruksi Presiden nomor 4 tahun 1995 tentang gerakan nilai kemasyarakatan dan membudidayakan kewirausahaan. Wirausaha adalah individu yang mendirikan atau mengelola dan mengembangkan usaha atau bisnis dengan tujuan untuk menciptakan nilai penghasilan dan mengelola. Oke, ada kemarin. Lalu apa bedanya kewirausahaan dan wirausaha? Wirausaha dan kewirausahaan. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh siapa tadi? Adi Sri tadi dengan dari tadi itu terdapat perbedaan antara. Jadi kalau perusahaan itu berbicara tentang kegiatannya ya, sedangkan wirausaha berbicara tentang pendirinya, orangnya kan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke wirausaha. Wirausaha itu kalau ingin sukses itu kan ada karakteristik yang harus dimiliki. Ada ya? Ada berapa? 9. Ada yang bisa? Nah, Disiplin, jujur, berkomitmen tinggi, berjuang kepemimpinan, selalu mencari peluang, berikan apa dulu untuk yang antara 9 itu ada salah satu yang kita bahas hari ini yang sangat penting yang harus dimiliki oleh para wirausaha, yaitu harus mencari peluang. Itu yang pertama tuh, dia harus bisa mencari peluang. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan membahas tentang peluang. Sebelum pelajaran materi nanti, Anda bisa menjelaskan apa itu peluang. Kemudian yang kedua, Anda bisa mengidentifikasi dia usaha internal dan eksternal. Ini lingkungan yang kedua. Kalau internal dan eksternal itu apa? Kalau internal apa? Dalam, eksternal. Kemudian berikut, kalau yang ketiga, iya. Setelah mempelajari materi lengkap, Anda bisa menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan peluang. 3 hal yang kita bahas hari ini. Oke, baik. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan tentang apa itu usaha, maka ada gambar di sini, ada gambar yang saya tayangkan. Saya mau uji Anda apakah Anda paham tentang peluang usaha atau tidak. Coba diperhatikan. Nah, ada 5 gambar. 5 gambar ini. Silakan ditulis di kertasnya pada seperti ini. Saya mau lihat apakah Anda paham tentang peluang usaha atau tidak. Nah, ini gambar 1. Jelaskan gambarnya.
caranya di sini alasannya apa? Kenapa Anda mengatakan peluang usaha? Paham ya? Oke. Kemudian ini ada gambar 2. Kemudian berikut gambar 3. Kemudian gambar 4. Ada share di buku? Ada ya? Oke. Silakan di kertas lembar. Coba di gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Yang mana termasuk peluang usaha, yang mana yang bukan peluang usaha? Nah. Paham sampai sini? Paham? Ada pertanyaan? Jelas ya? Sama-sama ya? Di gambar 1 apa? Apa tentang? Karena kalau kita peluang usaha apa? Coba saya minta Resa, gimana Resa? Gambar 1 ini pendapat teman gimana? Apa yang gambar 1 itu diperhatikan? Oke. Nah sekarang pertanyaannya, apakah termasuk peluang usaha atau bukan? Peluang, alasannya? Ada lagi komentar yang lain? Atau ada yang mengatakan bukan peluang usaha? Yang lain sama semua? Sama nih Pak, sama. Oke, pindah ke gambar kedua, supaya cepat. Gambar kedua gimana? Ini sementara ada yang e-komersi, perdagangan online, gimana ini? Ya kayak Shopee, Tokopedia, gimana? Peluang Pak. Hah? Peluang. Oke. Alasannya apa? Bisa berjuang. Hah? Luas. Sekitar kedua, oke. Ada mana yang belum nggak? Ada Pak. Kemudian berikut gambar ketiga. Ada punya belakang. Ya ada mana yang kedua. Tapi kan ada uang nih, ada gaji. Gimana yang lain? Kalau usaha atau bukan? Gambar ketiga. Bukan Pak. Bukan. Bukan ya? Iya Pak. Oke. Indah berikut gambar keempat. Nah kalau gambar keempat ini gimana ini? Hah? Ini coba. Usaha apanya? Ada barang yang dua? Gambar apa? Apa gambarnya? Hah? Apa? Ini yang gambar keempat. Gimana gambar keempat, sepakat? Peluang Pak. Peluang atau bukan? Peluang. Peluang alasannya? Ada barangnya juga Pak. Oke, peluang. Yang terakhir, gambar apa ini? Di muat-muat Pak. Di mana Ustaz? Peluang. Peluang atau bukan? Alasannya? Alasan yang langka, coba saya dengar yang langka, dan yang langka coba. Peluang atau bukan? Peluang. Apa alasannya? Tidak ada barang? Ada jasa. Berarti yang tidak termasuk peluang usaha itu hanya nomor 3. Oke, baik. Berarti ada teman-teman yang peluang usaha. Sekarang kita lanjut. Nah, tadi ada berapa tadi yang kita bicara dalam materi ini? 5. Ada 3 ya? 3 tadi ya? 3. Pertama, pengertian peluang usaha. Yang kedua, tadi mengidentifikasi sumber peluang usaha internal dan eksternal. Dan yang ketiga adalah cara memanfaatkan peluang usaha. Nah, untuk menjawab yang 3 itu, maka kita akan diskusi kelompok. Kelompok mari Bapak kasih pemetaan, jadi mari Bapak kasih tes, yang mana yang menonjol nilainya, yang mana yang pas dengan materi ini, yang mana yang belum. Makanya nanti kita bergabung semua. Jadi saya tidak bisa ikut, tapi kita bersama semua. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita bergabung antara. Oke, kita bagi menjadi 3 kelompok. Ada di situ 3 kelompok. Kelompok ini 3 juta. Satu kelompok terdiri dari Pak orang. Pak orang ini. Kita sini. Cepat. Kemudian ini berapa? 3 orang. Kemudian ini bergabung dengan kita. Sini adalah.
utang. Amin. 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 Dan tidak berusaha. Yang kelompok Honda. Kalau suka yang merah-merah ini makanya kita kasih Honda. Kemudian ini juga yang tadi merah itu ada Honda tapi Mitsubishi juga. Namanya ya Mitsubishi. Logonya merah ya. Nggak tahu ya. Kemudian setiap kelompok ada yang kami di tempat kerja berisi. Di sini sesuai dengan bakat kami nanti. Jadi ada yang suka video, silakan. Ada yang suka teks buku, silakan dibaca. Ya. Paham tidak? Mana yang belum paham, mana yang sudah paham. Tidak? Oke, jadi caranya adalah bisa memaparkan video, ada video di situ di link, ada pikiran di link di situ. Kemudian ada juga melalui teks buku sesuai dengan gaya belajar kita. Paham dari sini? Oke. Silahkan isi dulu nama kelompoknya. Kemudian setelah itu kita presentasi, dan setelah dikerjakan kita presentasi selama. Jadi kita kerja ini selama 5 menit. Bisa ya 5 menit? Bisa di? 5 menit. Kita presentasi. Checklist aja, checklist nih. Ada gambar checklist. Oh ini yang namanya peluang perang. Kalau ada yang kurang jelas, ditanyakan. Bulatkan tekad kuatkan hati demi memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil. Aktif semua ya, misalkan. Jadi harus ada kami yang mencatat, mencari jawaban, begitu kan sih? Ada yang mencari jawaban. Kemudian ada yang presentasi sebentar, jadi baik-baik juga semua dokumennya. Menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk Ini keras banget nih. Siapa kita pilih? Kalau baik, coba. Aduh. Pagi. Siang. Sore. Siang. Sore.
prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Perhatikan waktu, waktunya cuma 5 menit ya. Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Jumpa kembali bersama pedagang keliling. Di video berikut ini, pedagang keliling akan membahas 9 cara Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan Oke, sekarang sebelum nantikan kami menyediakan ini seperti terkait tadi kalau dilihat bahwa ini berbeda semua belajar jadi ini yang suka video kemarin mereka ada juga yang suka baru ada juga yang suka makanya mereka tapi dengan orang tua tapi sekarang coba dilihat ini yang suka video mungkin ada yang baru di Pulau Ya, boleh perhatikan ini. demi bakti pada ibu pertiwi. Ini dia. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dari permasalahan ini ya. Permasalahan ini. Saya seperti ini. Nah, yang ketiga ini. Perhatikan ini. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar,
sulit memperhatikan kata yang betul baik dia dan saudara maupun gerakan berpendidikan karena di sebuah usaha tentunya bisa dijadikan sebagai mentor karena sudah punya pengalaman kemudian adalah salah bagaimana kemudian sebuah usaha cara membuka usaha dan tips dalam melakukan inovasi. Demikian adalah cara cegah seperti Udah sadar, udah berani jawab pertanyaan di kami kan. Pertanyaan kan? Udah, kelompok Mitsubishi ya? Kalau kelompok Honda bagaimana? Kelompok Toyota bagaimana kelompok Toyota? Ada yang mulai membuat, ada yang dibuat jadi yang pasti berbeda kan? Kasih masukan teman-temannya yang lain. Jadi harus selesai ya. Kasih masukan semuanya. Lahirkan kopi pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada ibu
Oh ini yang namanya kuota internet yang banyak internet. Kalau ada yang jelas kalian ditanyakan. Kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk bukti demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Oke, baik. Selanjutnya silakan kelompok Tekad, kuatkan hati. kemudian yang lain akan dianggap ya. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, penggerak majukan pendidikan, penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, Saya dari kelompok potensi dan prestasi, saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jelaskan apa pengertian peluang usaha. Pendapat saya, peluang usaha adalah mencari kesempatan yang ada dan bisa memanfaatkan untuk memperoleh sebuah keuntungan. pada Ibu Pertiwi. Mana yang lain tanggapan? Sama. Yang lain kelompok hoja. Sama. Kelompok kegiatan. Sama. Oke. Dua, berikan contoh peluang usaha yang datang di lingkungan. Kantin dan teknologi. Oke, sudah bengkel. Oke, bengkel. Gimana? Yang lain? Ada tambahan? Ada tambahan? Ada tambahan? Selain kantin dan bengkel, apa saja peluang usaha yang ada di lingkungan kita? Usaha. Ada nggak yang menjawab? Tidak ada. Yang ada. Oke, tidak ada ya. Oke, lanjut. Nomor 3. Berikan contoh peluang eksternal di lingkungan kedua, yaitu menjual secara tapi Lagi. Ada tambahan yang lain? Sekarang, ada tambahan yang lain? menjual secara dan atau berusaha. Oke, yang lain ada tambahan. Kelompok kegiatan, mana? Saya kan ada jawabannya. Tambahan, kelompok ada. Oke, nomor 3 gimana? Sama. Tambahan kan kelompok. Ada tambahan? Ada. Oke, berikut. Kita ke kelompok 4. Ada waktu kita dari sana. Untuk kelompok 4. Nomor 4, bagaimana ciri-ciri berbangsa yang baik, yaitu mengandung keaslian atau originalitas, layak menjadikan usaha sesuai dengan minat pasar atau konsumen, dapat mengantisipasi perubahan pasar. Oke, berikut. Ada tambahan? Nomor 4. Sama? Nomor 4 sama? Berarti nomor 3 sama? Kelompok kereta, gimana kelompok kereta? Iya, sekarang, berapa senang? Tambah, sekarang. Apa semuanya?
Oke, lanjut. Ngomong gimana? Bagaimana cara memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif, yaitu 1. Jeli dan peka terhadap lingkungan sekitar. 2. Memanfaatkan internet dan media sosial. 3. Sesuai dengan passion Anda. Oke, ya. 4. Ajak orang lain untuk berkolaborasi. Sama. Oke. Yang lain gimana? Sama. Kelompok. Sama. Oke. Selesai ya? Oke, baik. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan foto tuh. Oke, baik. Nah, sekarang coba diperhatikan. Halo. Halo. Hai. Oke, coba perhatikan. Jadi yang pertama dulu kita bahas dulu apa sebenarnya peluang usaha itu. Boleh dia salah. Nah, ini dia. Peluang usaha itu apa? Peluang usaha itu biasa disebut dengan istilah kalau bahasa Inggrisnya apa? Apa? Opportunity. Bahasa Inggrisnya adalah opportunity. Yang tanya di luar apa itu opportunity? Peluang. Opportunity itu artinya peluang usaha. Apa itu peluang usaha? Peluang usaha itu adalah kesempatan yang dimiliki dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada yang mana yang punya itu? Ya kalau jurusan Anda TKR nanti kalian ada. Jadi jangan pernah berpikir bahwa itu sumber daya itu hanya berupa uang. Tidak. Keahlian, pengetahuan, pengalaman Anda ya, berkaitan dengan jurusan Anda itu juga termasuk sumber daya. Jadi bagaimana memanfaatkan sumber daya Anda? Jadi ketika Anda selesai dengan SMK, ada keahlian, nah itu yang kita pakai untuk mencari peluang usaha. Kemudian itu apa lagi? Sumber-sumber peluang usaha ada dua, ada internal dan eksternal. Apa itu internal? Internal? Eksternal? Tidak boleh dibalik. Kalau in di dalam, ada kata in di luar, in di dalam. Kalau bahasa Inggris itu kita bukan kamus, ini itu berarti di dalam. Kemudian S ada S itu berarti di luar. Jadi ada di dalam. Ada peluang usaha di dalam lingkungan sekolah, ada juga peluang usaha di luar lingkungan sekolah. Itu yang disebut dengan internal dan eksternal. Kita mulai dari internal dulu. Yang mana yang masuk internal? Contohnya. Ya nanti masuk. Nah ini dia. Yang termasuk internal itu ya pertama adalah dari diri kita sendiri. Dari individu tadi ya. Mulai dari diri kita sendiri dulu. Yang mana diri kita sendiri? Mulai dari pengetahuan kita, keterampilan kita, apalagi hobi kita. Nah kalau ini ini berkaitan tentang keterampilan kita. Jadi keterampilan kita SMK itu berbeda dengan SMA. Jadi kita punya skill, keterampilan. Keterampilan inilah yang sebagai peluang usaha. Peluang usaha dari ini. Jadi kemudian berikut. Apalagi? Ini dia apa? Kabar apa? Coba, kebiasaan kabar apa? Oke, di mana itu? Di dalam lingkungan? Peluang usaha kan? Iya, ketika ada dilatih di kita kemampuan. Nah, misalkan ke depan nanti ini yang TKR nanti meja TKR yang baru ini, yang ke depan nanti itu mungkin lebih banyak orang nanti yang menarik itu. Jadi kita katakan ada dua supaya ada offset
Nah, sehingga bisa dijadikan sebagai peluang usaha. Berikut. Yang ketiga, keterbatasan internal apa lagi? Yang di dalam sekolah. Ini, apa ini? Di dalam Pada lihat ini? Gambar apa ini? Pasar. Ada kegiatan, biasanya ada petunjuk kayak kemarin di 3 Agustus, banyak yang jualan itu. Nah, kenapa ada jualan? Karena dilatih untuk menjadi entrepreneur, jadi untuk berusaha. Punya skill, punya kemampuan. Apalagi dilatih terkait berusaha. Paham ya? Oke, berikut. Selain internal, ada juga tadi eksternal. Eksternal itu dari mana? Tadi? Ada dua. Yang mana contohnya? Yang kedua. Pasar. Yang mana pasar? Begini. Kenapa pasar? Karena misalnya kalau datang di pasar itu ya orang lain itu. Kalau penduduk yang datang ada di barang ini sudah didapat. Ini masalah. Padahal bukan masalah sebenarnya peluang. Karena kita cari barang nih, tahu tidak ada 3 kilo. Nanti dari 3 kilo lancar, sudah didapat. Bukan masalah itu. Kalau bagi orang yang kreatif itu jadi peluang. Makanya belajar ini namanya proyek kreatif dan kewirausahaan. Oke, berikut lagi. Apa lagi nih? Kalau di SMK ada ini namanya dari data itu tahu dari luar, dari pabrik. Kalau PKR ada dari data itu Mitsubishi, Honda. Ada pegawai datang kan? Ada kasih bimbingan. Kasih bimbingan kan? Nah itu namanya guru tamu. Jadi dia akan membimbing Anda supaya ilmu yang Anda sama dengan ilmu industri. Tidak boleh beda, karena nanti keluar harus sama-sama sendiri yang dibutuhkan. Jangan lagi diajarkan di sini, berarti kita diajarkan di luar. Ini namanya PMA, berarti harus terlatih. Makanya kita namanya kemitraan dengan industri. Tidak kalau praktek nanti ada namanya PKL. Tahu PKL? Nah, praktek itu supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapat itu sesuai dengan ilmunya kerja. Seperti yang T1 Honda itu yang kata praktek itu kan praktek 16. Berikut. Ya berikut apa lagi? Teknologi. Nah ini juga. Kemajuan teknologi itu biasanya ada. Kalau ada lowongan kerja biasanya kita di Facebook ya. Ada. Instagram ada. Nah itu kita langsung muncul situ. TikTok, kemudian apa lagi Facebook, WA, dan sebagainya. Kenapa? Karena perubahan teknologi. Yang terakhir, yang terakhir kalau di luar SMK itu ada namanya penjual musiman. Tahu penjual musiman? tahu Musim tertentu. Kalau sarung, kalau musim apa? Musim hujan. Biasanya apa yang mau tahu? Baik. Satu jam. Berikan kan musim. Kalau yang kemarin yang apa itu yang bendera merah putih itu, yang bendera tutup, ayo banyak ya, banyak. Nah, tapi kalau selesai kita tutup, tidak ada satu karena sudah musiman. Oke, saya kira itu mengenai eksternal. Kemudian apa lagi? Gue coba tanya, kalau begitu Pak, peluang usaha yang bagus ini yang mana Pak? Nah, ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah orisinil. Apa itu orisinil? Artinya asli. Jadi artinya usahanya betul-betul dari dirinya sendiri, bukan tiruan, bukan copy paste. Iya, dari usaha sendiri. Jadi kalau dia usaha sendiri, pasti dia senang. Kenapa? Karena usaha sendiri. Dan usahanya pasti akan bertahan. Kenapa? Karena dia senang. Dia sendiri yang dirikan. Tidak boleh tipu orang. Berarti, oke, itu lagi. Harus dapat diantisipasi perubahan. Karena saya katakan bahwa ada namanya penjual musiman. Musiman ini mengikuti perubahan sama. Kemudian berikut yang ketiga, sesuai dengan minat. Nah, kalau TKR, TKR di mana? TKR. Nah, kalau ini aku juga di sini toko kendaraan. Yang penting berkaitan dengan yang sama. Kemudian berikut. Bersifat tidak kreatif. Apa itu kreatif? Apa kreatif? Bapak sudah jelaskan. Kreatif itu apa? Masa lupa lagi. Kreatif itu apa? Iya, bersifat kreatif. Tahap lain daripada yang lain. Kemudian yang berikut ada keyakinan untuk mewujudkannya. Kenapa yang ini? Karena kita sendiri yang salah. Kita sendiri yang berikan. Bukan itu apa yang bikin orang, tapi itu juga. Paham nih? Oke, yang berikut. Rasa senang. Kenapa rasa senang? Karena usaha atas
Bagaimana cara memanfaatkan peluang usaha? Kemana peluang usahanya? Kalau mau kerja, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita melakukan namanya ini. Ada namanya make modification. Apa yang make modification? Nah ini dia. Make modification artinya kita membuka peluang usaha itu bisa dirubah bentuknya, warnanya. Seperti kalau mobil, yang ada TKR ya. Nah mobilnya bisa variasinya dirubah, itu kan peluang. Ada warna putih, ada warna ungu, ada warna hitam kan. Kemudian modelnya kita lain. Kenapa? Itu namanya modifikasi kita ubah supaya kita bisa membuka namanya peluang usaha. Kemudian berikut ada namanya mediator. Kalau mediator ini bukan lagi modifikasi, tapi diuji dulu. Kalau ini membuat peluang usaha, apa peluang itu bisa diuji? Caranya seperti ini. Coba lihat kamu. Ini ada lampu menyala, ada yang tidak. Berarti ini kalau mau dilakukan ada di tes. Nah, lampu menyala, kita tes seperti ini. Iya, lampu menyala, makanya perlu diuji. Paham? Oke, berikut. Lagi nih. Back to first. Apa itu first? Pertama. Artinya kalau peluang usaha itu kita bisa berinovasi, aktivasi, menciptakan sesuatu yang baru. Contohnya ini gambar apa itu? Handphone, iPhone ya. Yang terkecil itu saya tuh besar. Jadi kita kasih bangun isinya aplikasinya lengkap, komplit. Paham? Nah, tapi yang pertama menggunakan ini. Ikut. Nah ini ada juga peluang usaha dengan cara membuat produk yang sama jenis. Artinya ada pasarnya. Seperti kalau misalnya ini mobil, nanti kayak berarti basisnya itu fokusnya adalah di otomotif ya. Oke, berarti produknya hanya jenis. Ada juga kalau misalnya dia fokus di elektronik, dia juga jual pasarnya di pasar elektronik. Tergantung produknya apa. Paham ya? Betul. Nah ini ada substitut. Substitut ini artinya kalau bahannya tidak ada, tidak bisa yang lain. Contoh seperti ini. Kita buat makanan. Kalau buat makanan itu bahannya biasanya gula ya. Kalau gulanya tidak ada, kita ganti kan? Gula pasir. Jadi ada namanya peluang. Oh tidak ada juga gula merah. Gula pasir kan? Paham? Oke. Sekian itu mengenai materi ini. Nah sebelum kita tutup pertemuan hari ini, supaya Bapak tahu apakah Anda paham dengan materinya atau tidak. Atau ada pertanyaan? Ada? Kelompok Honda, Toyota? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, ada pertanyaan? Kamu mau tanya? Apa itu peluang usaha? Dalam usaha dalam kesempatan. Lalu, Peluang usaha dalam kesempatan dari sumber daya. saya yang ini. Oke, berikan laptop dulu untuk tahu. Baik, nah sekarang sebelum kita tutup pertemuan hari ini, siapa yang bisa simpulkan materi hari ini? Apa yang kita bahas hari ini? Silakan, baik. Tanya. Kita peluang usaha kita memahami peluang usaha. Apa? Apa yang belajar tadi coba? Dokternya sudah apa yang belajar tadi? Apa yang belajar tadi? Peluang usaha. Masih ada tambahan? Apalagi yang belajar tadi? Ya, harus. Mengetahui peluang usaha eksternal Nah, dan dalam. oke, baik. Nah, mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Nah, untuk tugas di rumah, karena di sini beda-beda kemampuannya, beda-beda gaya mengajarnya. Ada yang suka video, ada yang suka apa? Ada suka itu audio, yang mendengar ya. Ada juga suka dengan alat peraga. Nah, sekarang saya kasih juga tugasnya di rumah adalah melakukan wawancara dalam lapangan. Anda wawancara, ini kan salah satu peluang usaha internal dan eksternal. Terserah Anda mau yang internal atau eksternal. Paham ya? Nah, ini wawancara. Ditanyakan tentang yang berkaitan tentang peluangnya dan hubungannya seperti apa peluangnya dia. Tapi kemudian hasilnya nanti itu ditulis bisa dalam bentuk video yang terbagi yang pertama yang bagus sekali hasilnya. Yang video
bisa juga dalam bentuk poster, bisa juga dalam bentuk laporan biasa bersaksi saja. Paham nih? Sesuaikan dengan gaya belajar yang mana kita mau. Oke, sampai sini jelas? Jelas? Ada pertanyaan? Oke. Nah sekarang saya minta Reza. Bagaimana refleksinya? Apa yang mana kalian mantap? Apa yang sulit? Apa yang senang? Apa yang menyenangkan diri pada hari ini? Apa yang menyenangkan bagi Reza? Apa yang paling mudah dipahami dan materi apa yang sulit dipahami? Kasih apa tadi yang diperhatikan tadi? Bisa bedakan antara internal dan eksternal. Kita berikan apa dulu untuk mereka. Oke, baik. Demikian pertemuan hari ini karena waktu. Sebelum saya tutup, saya mau buat pantun. Pantunnya adalah ini. Jalan-jalan ketemu asal. Jangan lupa punya teman. Kalau ada umur panjang, kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Dikumpul sama tadi. Istirahat dulu. Ya berapa ya Pak? Istirahat apa kan jalan kira-kira? Kayak dulu Pak. pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan Ya, itu juga Oke, bagi selanjutnya satu kelompok. Iya, Pak. Dia kan dengan gaya belajar. Bagaimana refleksinya? Apa yang sulit, apa yang senang, apa yang menyenangkan diri Perkenalkan, apa yang menyenangkan diri saya dari saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. presentasi Pengusaha apa tadi yang jelaskan